Di Jatibarangnya ada tokoh kita juga, namanya saya lupa namanya. Di kadang lain nanti Di Jatibarang lah ya. Di Jatibarang ada, iya kan? Nah yang perbatasan sana? Ya di sana ada. Yang di Kerangkeng, Ngerampel. Di Kerangkeng, Ngerampel, Pak Hasim. Bahkan ada tokoh perempuan namanya Sairah. Sairah. Iya. Itu dari mana? Perempuan Kerangkeng itu. Oh Kerangkeng. Iya, perbatasan Kerangkeng Indramayu. Dia perempuan cantik juga kan itu. Ya kalau ukuran wanita pada waktu itu ya kan. Tapi dia berani kan menunjukkan pada sikap saat itu ya. Pada saat itu di mana rejim Orde Baru sangat kencang. Jadi banyak sekali kader-kader perempuan juga pada waktu itu. Iya. Justru kader perempuan itu banyak, di Balongan ada, di mana-mana ada gitu. Tapi saya udah pada lupa nama-namanya. Minimal kan bahwa teman-teman nasionalis di Indramayu itu tersebar di berbagai wilayah lah. Oke, lanjut Mas. Nah, dari situ ini kan saya skip lah. Mau melompat ke garis pemilu 92. Ini kan muncullah reformasi 98. Nah itu tuh posisi Mas Iwan tuh sudah di Indramayu atau masih di Jakarta? Jadi posisi gamang pada waktu itu karena teman kita ini Pak almarhum Pak Urip gitu. Ini berseberangan juga dengan saya, berkepentingan. Karena pada waktu itu wajar lah kalau ketika orang harus terpaksa dan dipaksa masuk dalam sistem. Ya kondisi terpaksa dan dipaksa harus masuk sistem. Sementara saya terlatih di luar sistem gitu. Nah, terlatih beroposisi lah dengan sistem lah. Jadi pada waktu di dalam parlemen pun, dalam DPR pun kita sudah terbelah kan, ya kan, sudah berseberangan gitu. Enggak, waktu itu kan belum masuk ke 98. Di 95-an. Iya, 95 dulu. Oh, berarti Mas Iwan sudah masuk parlemen? Ya sudah masuk parlemen. Oh, 95 itu sudah masuk parlemen. Oke. Tadi kan dari 92 kan kita pemilu hasil 92 menang masuk parlemen ya. Iya. Tapi di dalam itu kita berseberangan kan. Di dalamnya di internal berseberangan lah ya. Berarti waktu itu 92 kita PPDI dapat kursi berapa itu? Ada 4. Ada 4 kursi ya? Saya, Pak Urip, Freddy, sama Kadna dari Cangkingan. Oh, Kadna dari Kiai. Oh ya. Kiai Kadna. Kiai Kadna dari Cangkingan ya. Cangkingan. Oke. Mungkin yang Parek mau ngomong apal. Ya betul. Berarti Kiai. Dari pemilu 92 lahirlah kita punya dapat 4 kursi ya. PDI itu masih segi 5 ya. Nah, berarti kan idealnya kan 97 nih. Nah, masuk 97 kan masih PDI, masih PDI. Nah, itu setelah di transisi 97, pemilu 97 ke reformasi 98. Ini kan kita ketahui bersama bahwa pada saat itu Ibu Mega menyatakan diri untuk tidak di PDI dan mengkampanyekan Mega Bintang pada 97 ya, pemilu 97. Nah, pada saat itu tuh pengurusan PDI, berarti waktu itu ketua kabupatennya siapa Mas? Pak Urip Sabtoso. Oh, oke. Nah itu tuh dinamikanya seperti apa? Ya komplikasi, memang komplikasinya itu komplikasi tarik menarik antara kepentingan sistem dan kepentingan non sistem. Banyak orang-orang yang PDI yang memang pro Bung Karno, kebanyakan itu ya di luar sistem. Oke. Ya. Justru yang pro Bung Karnonya di luar sistem ya. Iya. Kalaupun masuk di dalam sistem juga dia menjadi provokator lah. Ikuti alur lah ya. Alur, ya kan? Yang berkesempatan masuk sistem ikuti arus lah ya. Iya. Oke, Mas. Jadi ketika yang Soekarnowis itu banyaknya di luar sistem, yang justru non Soekarnowis masuk dalam sistem. Pun kalau ada yang Soekarnowis masuk sistem juga akhirnya ikut arus lah ya. Nah, artinya kan itu sungguh pelik 97 pemilu di mana waktu itu Ibu Mega menyatakan diri keluar, tidak lagi di PDI segi 5, mengkampanyekan sendiri karena justru mengkampanyekan Mega Bintang ketiga lah ya waktu itu ya. Itu seperti apa di konstelasi di internalnya tuh? Ya karena itu juga salah satu bentuk frustasinya Bu Mega sebenarnya. Ya karena bertentangan dengan apa yang dia pahami kan tentang bernegara kan gitu. Jadi akhirnya dia juga frustasi, dia sudah PDI waktu itu. Ya kan kalau nggak salah di tahun 86 Bu Mega itu. Iya, sudah masuk PDI. Iya, sudah di PDI ya, yang saya ketahui ya di tahun 90-an juga dia anggota DPR. Iya, anggota DPR. Tapi karena bertentangan dengan kondisi sistem pada waktu itu, dia memilih pasif kan. Kecuali guru kan gitu. Iya, guru proaktif kan. Proaktif melakukan perlawanan kan gitu. Iya.
bicara tentang suksesi, bicara tentang ya hal-hal yang berbeda dengan kekuasaan pada waktu itu. Yang kelihatannya berani itu ya guru itulah. Ya, Yang berarti saya lihatnya. Bentar Mas, jadi konstelasi, saya supaya memotret konstelasi partai di Indramayunya. Ya di dalamnya sama terjadi komplikasi. Saya juga berbenturan dengan Pak Urip yang pro sistem. Yang pro sistem ya waktu itu Kita ya. berbenturan kan itu. Akhirnya kita berupaya untuk merebut kekuasaan kan itu. Karena kita dua sistem kita kalah kan. Kita kalah, ya kan? Iya, Nah, iya. kita kalah tetap kan ya. Saya kemudian frustasi kan, walaupun jadi anggota DPRD pada waktu itu ya sudah ogah-ogahan gitu. Ya Sudah. yang penting mah oleh duit lah kan gitu kasarnya mah. Daripada kita yang penting menggugurkan kewajiban ya. Iya. Gitu aja. Nah, Mas Iwan, pasca itu kan berarti itu pemilu itu kan jadi dalam satu dekade. Yang enggak dekade lah, enggak 8 tahun, 5 tahun, 97 pemilu, dipaksa lagi 99 pemilu. Iya. Nah, ini kan momentum penting nih. Transisi PDI, Partai Demokrasi Indonesia menuju PD Perjuangan. Nah, ini nih seperti apa sampai akhirnya Mas Iwan sendiri mendeklarasikan PD Perjuangan. Ya pada waktu itu belum PD Perjuangan, Promega namanya. Ya, Promega. 96. 96. Ya saya iya kan karena saya sudah frustasi di dalam sistem, kemudian saya sebenarnya udah jarang ada di Indramayu. Saya di Jakarta gitu. Cuman teman-teman meskipun kita Dewa di Indramayu seringnya ke Jakarta, kan, gitu. Ya karena saya berguru kan di sana. Ya. Berguru juga saya akhirnya berguru kemana-mana kan. Berguru ke kelompok-kelompok sosialis gitu. Ya. Yang saya ke Sarbini kan, almarhum kan. Ya saya sering juga ke rumah Sarbini waktu itu. Memang karena waktu itu yang berani menyatakan berbeda dengan kekuasaan itu Pak Sarbini. Pak Sarbini ya. Jadi Pak Sarbini menganggap, lanjut. Jadi Pak Sarbini menganggap, ada berpandangan bahwa kalau pemilu dilaksanakan terus menerus, ya kita ini sama saja akan membunuh diri sendiri kan. Pada saat itu ya. Karena demokrasi yang dibangun dengan sistem Barat sama saja dengan demokrasi yang merupakan demokrasi liberal kan. Kan itu. Yang bagus itu adalah kita tidak melaksanakan pemilu sebenarnya. Pada waktu pemikiran saya seperti itu kan itu. Sehingga ketika itu ya konstruksi pemilu 97 itu ya, sampai terakhir 97 itu ya. Jadi kayak Promega, kita bentuk Promega kan. Mencari orang-orang yang mendukung Promega itu susah sekali. Berarti Promega itu digagas di 96. Di 96. Jadi saya hanya mendapatkan penandatanganan waktu itu hanya 7 orang loh. Ya termasuk Jari itu. Jadi kenapa Jari dimasukkan jadi sekretaris karena berani tanda tangan. Sejarahnya ya, sejarahnya. Ya. Luruwung kangelan. Indramayu itu ya. Yang siap untuk membangun itu ya. Iya, membangun partai itu susah. Ketakutan orang. Iya. Oke, saya kira ini Mas. Saya ingat betul karena waktu itu 97 kan saya semester 1. Iya. Semester 1 baru berangkat ke Jogja lah. Dan saya ikut waktu itu, saya nggak paham tentang sistem partai, tapi saya paham dari buku terkait Bung Karno dan Bu Mega ya, sehingga terinspirasi untuk mencoba menyuarakan lagi semangatnya. Nah 97 itu saya ikut kampanye Mega Bintang. Mega Bintang, maksud saya ini kan di kampanye 97 justru kita mengkampanyekan Mega Bintang, tidak mengkampanyekan PDI. Nah, berarti kan dari korelasinya dengan 96 muncul Promega, ini kan ada rentan waktu yang Promega menuju PD Perjuangan nih. Ini nih konteks organisasinya seperti apa? Ya apa? Ya pada waktu siapa yang gelem, siapa aja yang mau. Siapa aja yang mau di Indramayu ya untuk menggagas itu ya. Untuk menggagas itu. Jadi pada waktu itu di SK-kan lah, ya kan? Di SK-kan. Di SK-kan oleh DPD kita kan itu. Di SK-kan oleh DPD. Waktu itu DPD siapa? DPD-nya kalau nggak salah Patu Bagus Wondo. Oh, waktu itu Patu Bagus ya. Patu Bagus Wondo, ya kan? Nah makanya kan kalau, siap ini ada mantap. Marhainis nasionalis. Marhainis ini nih, langsung ubi. Nah, maksudnya dari situ kan ada penggagasan PD Perjuangan. Berarti sudah dimulai pada saat itu ya. Sudah dimulai 97 itu. Nah meletusnya reformasi. Iya. Nah sehingga ketika Mas Iwan sendiri mau
bersedia untuk menggagas PD Perjuangan di Indramayu, itu inspirasinya dari mana? Ya bukan tersebar, mereka itu sudah terbelah Dari awal juga, dari awal sudah Ya, terbelah. sudah terbelah dari awal. Bahwa kelompok-kelompok yang non sistem itu ya sudah membangun kekuatan. Termasuk Bu Mega itu sendiri kan. Bu Mega itu sendiri kan sebenarnya kan frustasi ketika masuk dalam sistem, kemudian dia membangun kekuatan sendiri kan gitu. Dan di backup oleh kekuatan-kekuatan yang memang anti Orde Baru pada waktu itu kan gitu. Jadi kita terbawa ke sana kan gitu. Kita terbawa ke sana dan kita bangun kekuatan di sini kan. Bangunlah PD Perjuangan di Indramayu lah ya. PD Perjuangan di Indramayu. Dan Mas Iwan menjadi ketua pertamanya ya. Ketua pertamanya. Oke, skip dulu. Kawan-kawan, Banteng Indramayu. 99 itu adalah tonggak sejarah pemilu di Indramayu yang cukup signifikan. Karena PD Perjuangan pada saat itu pertama kali PD Perjuangan ikut pemilu 99 dan kita mendapatkan 17 kursi Mas Iwan ya. Iya. 17 kursi dan langsung dipimpin oleh ketua DPC-nya Mas Iwan. Nah, karena ya Bu, karena saya ingat betul waktu itu kenal Mas Iwan dari situ. Ya. Kenal Mas Iwan dari situ, saya dengan kawan-kawan mahasiswa lagi menggagas aksi demonstrasi bahkan menduduki DPRD Mas ya. DPRD, dan yang mensupport gerakan mahasiswa adalah beliau. Dari mulai logistik, roti, sampai buras dan yang lainnya. Nah, saya pengen membold itu, Mas Iwan. Ini kan tonggak sejarah PD Perjuangan nih. Partai baru, meskipun tidak asing lah ya, tidak asing, dan berhasil meraih menjadi pemenang. Nah, ini kan kita butuh kiat. Apa sih yang dilakukan oleh pengurus partai sampai PD Perjuangan meskipun pertama kali langsung menjadi pemenang pemilu? Itu gimana Mas? Ya kalau bicara jujur itu bicara fakta yang tidak terbantahkan adalah memang bahwa suara nasionalis itu merupakan modal dasar yang tidak bisa dipungkiri ya. Di Indramayu ya. Jadi ada ataupun tidak ada upaya kan. Ada menang baik ya tetap dapat suara kan. Bahwa faktanya nasionalis itu banyak di Indramayu. Ya. Dan sejak zaman dulu juga begitu ya. Selalu menjadi pemenang kelompok nasionalis. Walaupun partainya beda-beda kan. Nah itu hitungan saya memang 40% kan. Jadi itu memang karena bukan kerja keras saya, bukan. Itu karena sistem yang memang mengkondisikan sehingga orang mau tidak mau harus memilih nasionalis. Artinya bukan hanya persoalan manajerial organisasi bukan. Tapi berkebetulan karena euforia nasional, kaum nasionalis juga menunjukkan dirinya sendiri ya di Indramayu. Oke, nah. Jadi saya ulangi bahwa itu bukan karena kehebatan saya, bukan kehebatan teman-teman. Bahkan kita ini ya sebenarnya orang-orang yang polos lah, ya kan, dibandingkan dengan orang-orang yang sudah pandai bermain kan, bermain logistik, bermain macam-macam. Pada waktu kita nggak bisa kan, kita punya logistik kok. Tapi faktanya bahwa kita menang gitu. Karena kemenangan itu karena memang kita punya modal dasar kelompok nasionalis di Indramayu itu. Dan kalau ini dipelihara 2024 juga. Ini bisa terwujudkan kembali ke 18 kursi. Kita ini punya 40% loh. Iya, 40%. Iya, sekarang dari 50, kalau kali asumsi saya 40%, kita ini masih bisa suara 20 orang. 20 orang. Iya. Dengan asumsi 40% nasionalis ya. Ya kalau ini bisa dipelihara oleh kita kan. Iya, betul. Nah, ini yang menarik lagi yang kedua. Ini Mas. Makanya kan saya akhirnya terinspirasi dan bergabung dengan PD Perjuangan. Pertama basis Indramayu adalah nasionalis. Cuman dengan dinamika internal organisasi saya akhirnya menarik partai pemenang pemilu. Di 2000 kita kalah pilkada bupati Mas. Ini nih saya sampai sekarang saya masih penasaran. Ini kita pemenang pemilu, Mas Iwan ketua DPRD-nya, tapi kita kok sampai lolos kalah dengan partai yang notabene-nya secara kursi di parlemen kalah dengan kita. Ini seperti apa dinamikanya, Mas? Itu ada beberapa hal yang memang harus saya kemukakan secara jujur ya. Biar kita belak-belakan lah ya. Iya. Jadi ya harus saya sampaikan secara jujur. Iya. Karena yang pertama kali bahwa kita ini orang-orang yang polos dalam dunia politik. Yang kedua dalam dunia korporasi juga polos. Kita tidak punya bekal pengalaman kan. Yang kedua tidak punya bekal logistik kan. Itu problemnya. Sehingga terjadi fragmentasi di kelompok kita.
di internal. tarik menarik.